Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kabarnya baik-baik kan? Masih pada sehat semua kan? Udah pada sholat duha belum hari ini? Udah pada merojaah belum hari ini? Masih tetap semangat kan? Harus tetap semangat belajarnya ya, terutama semangat belajar dengan Miss Nisa. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Tematik tema 1 pembelajaran 2 bahasa Indonesia. Ide pokok. Ada yang tahu nggak artinya ide pokok itu apa anak-anak? Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok dari pengembangan paragraf. Keberadaan ide pokok ini ada di dalam kalimat utama. Perbedaan kalimat utama dan ide pokok yaitu di mana ide pokok yang sering disebut sebagai gagasan pokok atau gagasan utama, di mana dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok ya. Kalimat utama, masih ingat nggak kalimat utama itu apa artinya? Kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung ide pokok paragraf. Kalimat utama dijelaskan dengan kalimat lain yang ada di dalam paragraf tersebut, di mana ini disebut sebagai kalimat penjelas. Nama lain dari kalimat utama juga disebut sebagai kalimat topik. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang berfungsi menjelaskan maksud dari kalimat utama. Umumnya, dalam sebuah paragraf memiliki satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas yang dapat menjelaskan kalimat utama. Ada yang tahu nggak fungsi dari ide pokok itu apa? Miss Nisa kasih tahu ya. Fungsi dari ide pokok sendiri adalah menjelaskan dari inti sebuah paragraf atau bacaan sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami bacaan tersebut, serta menjelaskan bagaimana inti dari syarat paragraf yang baik. Dengan mengidentifikasi ide pokok, nantinya kalian dapat mengetahui apakah ide utama paragraf tersebut. Ciri-ciri ide pokok yang bisa diketahui. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua, inti dari sebuah bacaan atau paragraf menjadi pusat pembahasan. Yang ketiga, ada yang mendukung baik berbentuk penjelasan maupun alasan yang menguatkan. Cara menentukan ide pokok paragraf. Yang pertama, baca keseluruhan paragraf atau bacaan dengan cermat. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama hingga kalimat akhir dalam paragraf. Yang ketiga, tandai info-info penting yang ada di dalam setiap paragraf. Yang keempat, mengambil dari kalimat utama. Ini menjadi cara yang termudah untuk mencari ide pokok. Hal ini karena ide pokok dapat diambil langsung dari kalimat utama. Yang keempat, baca kalimat demi kalimat hingga Anda menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Dalam sebuah paragraf, biasanya ide pokok berada di awal, akhir, ataupun awal dan akhir dalam sebuah paragraf. Untuk ide pokok yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan untuk ide pokok yang berada di akhir paragraf disebut sebagai paragraf induktif. Buat kesimpulan dari isi paragraf.
Itu adalah cara-cara untuk menentukan ide pokok ya anak-anak. Sudah paham kan penjelasan dari Miss Nisa? Anak-anak mengerjakan halaman 17 ya, yaitu berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Ingat ya tadi ide pokok itu bisa di awal dan di akhir paragraf. Kalau yang di awal paragraf tadi apa kata Miss Nisa? Paragraf deduktif ya. Kalau yang di akhir paragraf berarti induktif ya. Mengerti kan? Baik, untuk pembelajaran kita hari ini sekian dulu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.